Mungkin untuk kesempatan dan waktunya dipersilakan untuk Pak Rid, silakan. Oke, saya izin untuk diberikan kuasa ke kawan saya yang satunya, karena ini beda ya, karena saya coba connect dari dua devices, kalau ada apa-apa, jadi saya masih punya backup gitu. Yang namanya Real Rich Sharif yang 586731 partisipannya. Baru saya bisa share screen. Oke. Udah, bisa belum? Masih disabled nih? Host disabled, participant screen sharing. Mungkin bantuannya dari oh ya, udah. Nah, sudah bisa, ya? Sudah bisa. Oke. Silakan. Oke, saya pikir ya, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, let's see how it goes. Sebentar ya. Ini dia. Present. Kelihatan ya? Oke, saya bisa home. Ya, sudah terlihat, Pak Rid, silakan. Oke, tema hari ini tuh saya mau tanya dulu sama Pak Andi. Ini dipilihin sama panitia atau dari Pak Andi nih yang milih? Oh, ini dari panitia, Pak. Oh gitu, temanya susah banget ya. Ini Modernism in Traditional Architecture Philosophy. Saya judulnya juga dipilihin gitu ya. Kayaknya panitia punya maksud tertentu untuk menggali ya. Apa sih kaitan antara apa sih yang terjadi di dalam traditional architecture philosophy, dan apa bisa nggak sih kita mengambil esensi modernism gitu ya di dalam tradisi gitu ya. Untuk ini terima kasih, saya jadi ingat lagi sama Pak Andi gitu ya. Kalau dilihat dulu pas waktu masih di Gerasi, mulain gitu, habis itu masih ngajar pertama kali, rasanya waktunya cepet banget gitu ya. Dan begitu banyak hal yang sudah terjadi gitu ya. Tadi udah dibilang ada DOT workshop yang sekarang bantu saya untuk jadi manajemen constructions gitu ya, yang terkait dengan para laborers, tukang-tukang dan sebagainya. Juga ada OMA Library dan juga ada Raw Architecture atau dari Architecture workshop yang terkait dengan metodologi design gitu ya. Kenapa sih seperti itu? Karena menurut saya apapun yang kita bentuk atau apapun yang ada di sekitar kita itu perlu difokuskan gitu menjadi dunia-dunia yang cukup berbeda, karena tidak terkait satu dengan yang lain gitu. Begitu saya itu orangnya begitu merasakan dunia-dunianya itu tidak terkait lagi gitu ya, dan kemudian ada yang tumpang tindih gitu. Kami mencoba untuk meredefinisi ulang gitu, dan dari situ saya belajar bahwa begitulah proses modernisasi gitu ya. Modernisme itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mensintesiskan sesuatu yang lama menuju sesuatu yang baru gitu. Nah, sesuatu yang lama itu kan sesuatu yang paradoksial ya. Misalnya Pak Andi yang lama juga beda dengan Pak Andi yang sekarang kan. Yang dulu masih mahasiswa juga beda dengan sekarang. Sekarang sudah mengajar dan akan membuat karya-karya yang kedepannya gitu, luar biasa. Saya pikir begitu pun dengan adik-adik semua gitu. Makanya dicari adalah modernisme di dalam retrospeksi ya, traditional architecture philosophy. Nah, untuk itu saya mulai dari covernya nih. Kelihatan itu ada satu tenda yang sangat ringan gitu, minimalis, beratnya ringan, volumenya besar gitu, tapi dia itu tipis, terdiri dari kain ataupun membran gitu ya, yang mengikat di dalam struktur yang sudah ada. Nah, cover seperti ini tuh menggambarkan bagaimana relasi keduanya gitu. Dia bisa saling menopang satu dengan yang lain, dia bisa saling menutupi dengan biaya organisasi, sumber daya resources, mungkin juga carbon footprint yang lebih rendah gitu apabila dia dirancang dengan baik. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat dulu framingnya nih, framing arsitektur Indonesia yang mana gitu ya. Kayak kita bilang ya, modernism traditional architecture philosophy terkait dengan Indonesia kan pastinya ya. Saya mulai masuk time frame Indonesia nanti ya. Nah, kalau di Indonesia itu terkait Indonesia yang mana nih sebenarnya? Indonesia yang prakolonial gitu ya, yang disebutnya seringkali vernakular gitu oleh Pak Iwan Sudrajat, kemarin dibilang oleh retrospektif itu Nusantara gitu, ataukah yang prospektif gitu yang dibilang Pak Iwan itu juga adalah Indonesia gitu, jadi postkolonial gitu. Jadi yang tengah-tengah ya kolonial,
architecture gitu seperti itu. Jadi kita mau ngomongin tradisional yang mana gitu. Nah, tradisional dalam ini definisi adalah sebuah pengetahuan gitu yang sudah di tes gitu ya, dan dielaborasi dan diturunkan gitu ya, menjadi sebuah pengetahuan yang sudah bisa dimaknai secara kolektif gitu, seperti itu. Nah, itu definisi yang saya ambil di sini. Jadi dari situ kita bisa lihat beberapa build structure-nya gitu ya. Nah, bahwa ada di setiap zaman tuh ada berbeda-beda, tapi ada benang merahnya gitu ya. Nah, pada akhirnya saya melihat bahwa di dalam titik ini kita mau lihat yang mana nih ya, akunya gitu ya, kitanya atau kamunya gitu ya. Seperti ini. Ini adalah satu diagram yang kami komposisikan gitu ya, di dalam buku V yang ditulis oleh Mas Joadianto dengan saya gitu ya. Yang judulnya bahwa aku itu arsitek yang sangat egois gitu, bahwa saya itu sentrikal pada diri saya sendiri gitu, dan kamu itu arsitek yang mulutnya itu adalah mulutnya klien gitu. Ini menyelesaikan pekerjaan saja, ingin selesai saja, waktunya pendek gitu ya, minim eksplorasi gitu ya. Arsitek kamu itu bukan arsitek sebagaimana mestinya, karena tidak lebih dari seorang juru gambar gitu ya, dari semua lain. Dan kita itu sebenarnya dimaknai dengan arsitek, kita dimaknai dengan sebuah relasi antara Bima dan Dewa Ruci. Jadi sebuah klien adalah seorang klien adalah seorang cerminan dari dirinya sendiri gitu. Arsitek kita memahami amanah untuk memperindah bumi bagi kepentingan umum. Ia sendiri adalah pelayan yang melayani Tuhan, tugas maha besar dari Sang Pencipta. Tugasnya adalah memperindah dunia. Nah, dari situ kita kan melihat ada tension ya, antara aku itu diriku sendiri, dan kamu dan kita. Banyak orang bilang bahwa pendekatan filosofi adalah pendekatan yang sangat introvert gitu ya. Tetapi untuk bisa dibicarakan sebagai sebuah ilmu, sebenarnya perlu menjadi sebuah ilmu yang kolektif. Ilmunya itu ilmu atas nama cinta, ini gitu ya. Filosofi ya. Cinta akan kebijaksanaan, cinta akan ilmu, cinta akan kebaikan, gitu, cinta akan kebenaran gitu. Berusaha untuk memperdebatkan, memahami sesuatu dan dengan mencerap gitu, dan memaknai sesuatu dengan dalam. Nah, di tiga tipe arsitek ini terajut juga di dalam sebuah konstelasi yang tadi itu ya, itu spesies arsitek di Indonesia. Kita ngomongin arsitek yang mana nih? Aku, kamu, atau kita? Nah, maksud saya itu begini. Arsitek kita ini bisa mencerap ya, bisa menyerap, mensintesiskan beberapa energi yang dari berbagai macam dimensi. Klien iya, aku iya gitu ya. Kamu iya, aku iya. Jadi kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, dari situ cara mensintesiskan itu di dalam filosofi itu terkenal paling simpelnya dengan cara yang kiri itu cara rasionalisme. Nah, di mana rasionalisme adalah cara pikir yang saya menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kelihatan dengan tangan yang ke atas gitu ya. Nah, ini adalah sebuah ideal forms. Jadi saya berpikir bahwa meja itu seperti itu. Saya berpikir bahwa sofa itu seperti itu. Nah, rasionalisme ini ada sebuah galur pemikiran yang mendorong inovasi berbasis pada penemuan ide baru yang sebenarnya berpusat pada turunan ini ya, dari satu sintesa pengetahuan dengan rasional gitu ya. Yang kedua percobaan untuk eksperimentasi, trial and error gitu. Dan yang ketiga telah kritis gitu ya. Di lain pihak gitu ya, ini dunia Plato gitu ya, yang terkenal dengan allegory of cave gitu ya. Yang di lain pihak gitu ya, menurut Aristotle ada juga pemikiran gitu, bukan benar, tapi ada pemikiran bahwa tidak ada hal yang baru di dunia ini. There is nothing new under the same moon, under the same sun gitu. Ide-ide berbasis pada realitas sekitar kita yang kadang-kadang dianalogikan dengan bentuk sarang gitu ya, seperti burung-burung yang mengambil ranting-ranting di alam gitu ya, dia membentuk sangkarnya, atau kan dianalogikan dengan bayang-bayang gitu, bayang-bayang banyak orang, bayang-bayang benda gitu ya di sekitar kita. Hal-hal dalam dunia arsitek itu seperti tradisi, ketukangan, vernakular adalah hal-hal menjadi bagian dari tradisi empirisme. Nah, banyak pemikir itu menggambarkan hal ini ke dalam dunia Aristoteles, di mana gitu ya, ia menganggap bahwa begitu banyak materi di dunia ini yang bisa menjadi inspirasi untuk menjadi sintesa baru. There is no original things in this world. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi dua ini saling berkelebat gitu ya. Nah, kuncinya sebenarnya di dalam dunia filosofi itu begitu diturunkan ke dalam tahap selanjutnya. Kedua dunia ini kemudian diturunkan dalam berbagai macam perspektif pemikiran. Jadi seperti itu. Jadi sesimpelnya sih membuat sesuatu yang belum pernah ada digabungkan dengan membuat sesuatu yang sudah pernah ada. Nah, akhirnya dimaknai apakah sih galur-galur pemikiran yang ada. Nah, akhirnya dari situlah muncullah saya
berdialog dengan Bu Indah Widyastuti gitu, yang akan dibuat jadi satu acara di Oma Library gitu. Dengan saya iseng-iseng bilang, Bu, ini kita bikin tentang ini ya, bertemu para pertapa, para hermit, para pencari kebijaksanaan gitu. Jadi 4 hermit itu ada di dalam 4 dunia yang berbeda. Saya menganggapnya adalah dunia pegunungan, dunia lautan gitu ya, dunia pasir gitu ya, dan dunia gurun gitu ya. Pasir itu pantai gitu ya. Kedua proses berpikiran tadi itu ya adalah dialog antar kutub gitu. Sederhana gitu, perbincangan antara Plato dan Aristoteles. Perbincangan itu berarti dialog ya, sintesa. Gatot-Kaca dan Adipati-Karna, karena Gatot-Kaca itu dipanah atau ditumbak oleh Adipati-Karna dalam bentuk unta gitu ya. Dia terbang melayang-layang dan ya dia akhirnya menemui ajalnya dihajar oleh kakaknya Arjuna gitu. Dan ataupun dialog antara Arjuna dan Kresna, di mana Arjuna selalu mencari kebijaksanaan dari Kresna gitu, dan Kresna berusaha untuk berpikir strategi untuk kebaikan orang lain selain Arjuna gitu. Intinya adalah memahami bahwa penemuan ide itu pada dasarnya dimulai dengan pilihan sederhana dari dialog gitu, namun relasinya kompleks gitu. Multitafsir bisa jadi dua arah. Pilihan sederhana itu namanya sikap gitu ya. Nah, sikap. Nah, begitu kita bisa menentukan sikap, kita memiliki perspektif. Begitu kita memiliki lebih dari satu perspektif, barulah kita punya dialog antar kutub gitu ya, seperti itu. Nah, dan ini adalah proses perjalanan seumur umur gitu ya, seperti itu. Dan di sinilah 4 pertapa itu memunculkan batang hidungnya, ibaratnya gitu ya. Pertapa tekne gitu ya, pertapa yang terkait dengan berbuat, tradisi berbuat. Ada sebuah warisan dari ilmu ketukangan, warisan dari teknik-teknik membangun pada zamannya sudah menjadi baku gitu ya. Ini nih contohnya adalah misalnya gambarnya ada gambar konstruksi kayu nih, ayo digambar nih seperti ini udah jadi biasa nih, pasti bisa nih, ini tradisi empirisme gitu ya. Bergantung juga pada konteks, waktu, zaman, dan aktor-aktor yang ada di dalamnya gitu ya. Para pembangun, para tukang, dan para arsitektur sebelumnya, jadi sebuah pengalaman yang normatif gitu ya. Nah, Phronesis adalah sebuah taktik gitu ya, seperti bagaimana taktik strategi di lapangan, bagaimana yang menonjolkan bagaimana alami taktik-taktik ada di lapangan, seperti taktik berbasis pada ekonomi gitu ya. Ekonomi maksudnya mendesain berdasarkan budgetnya terbatas, waktunya cepat, kita harus menyelesaikan sesuatu di lapangan. Bahasa-bahasa lapangan itu adalah bahasa-bahasa Phronesis. Itu bahasa-bahasa taksu gitu ya, bahasa-bahasa kecerdikan gitu ya. Yang ada kita bisa melakukan antisipasi yang sifatnya micro setting gitu ya di dalam sebuah problematika sehari-hari gitu. Jadi bahasa Phronesis itu bahasa keseharian gitu. Nah, bahasa Sofia ini bahasa yang sedikit introvert gitu ya, bahasa kebijaksanaan yang sebuah retrospektif yang kita tadi bahas di dalam apa yang digenal oleh Plato. Jadi bahasanya itu ada di dalam alam pikiran gitu. Jadi kata-kata keyword seperti pintar, terampil, cerdas, bijaksana gitu akan menjadi sebuah proses refleksi sebagai ajang pengendalian diri. Nah, tapi di episteme ini sedikit berbeda karena ada sebuah testing dari sebuah kecintaan gitu ya. Kecintaan akan hidup ini tidak cukup hanya cinta gitu ya. Cinta atas nama cinta tidak akan jadi ilmu gitu ya. Nah, begitu dia jadi ilmu, ada produksi pengetahuan, maka jadilah dia sebuah episteme yang baru. Jadi Sofia adalah cinta orang yang fokus di Sofia aja, dia akan jadi seseorang yang lebay gitu ya, paling gampangnya. Seseorang yang masuk ke tataran episteme, dia akan menjadi seseorang yang sangat kaku, profesor yang sangat galak gitu dan sebagainya. Seperti ajarannya seperti kering kerontang gitu, seperti gurun gitu, nggak ada yang tertarik gitu seperti itu. Nah itu batas kelemahan dan kelebihan setiap dimensi gitu ya. Nah, episteme ini memiliki prinsip yang tegas gitu, dan dia memiliki sebuah ujian untuk bisa diuji secara komunal gitu. Jadi tidak perlu ada peer review seperti jurnal, perlu adanya apresiasi dari platform gitu ya, yang punya wacana atau diskursus, yang punya agenda-agenda tertentu ya, yang relatif juga punya agenda-agenda dengan visi dan misi tertentu gitu ya. Nah, dunia Sofia dan episteme itu seperti berjalan beriringan gitu, dan dunia tekne dan Phronesis itu juga berjalan beriringan. Nah, dunia tekne adalah dunia warisan ketukangan gitu, tapi dunia Phronesis adalah dunia taktik di lapangan gitu. Nah, para kenek atau mandor tuh dididik, kenek, tukang, mandor gitu, atau orang-orang yang bisa dari desain, build gitu, dididik dengan dunia Phronesis gitu. Tetapi di dunia tekne itu sebenarnya itu dunia
seseorang yang sudah established gitu ya, seperti itu. Jadi sudah punya normatifnya sendiri gitu, dan dia akan menggali positif teorinya sendiri gitu. Jadi dari situ sebenarnya empat ini sebenarnya saling berkelibat satu sama lain gitu. Jadi tekniknya berjalan beriringan dengan Phronesis, saling kayak berhadapan gitu ya. Dan Sophia dan episteme itu berjalan juga berhadapan. Teknik saya turunkan menjadi, bukan turunkan, tapi sejajarkan dengan ketukangan gitu ya, seni kriya. Phronesis dengan taksu, dan Sophia dengan tresno gitu ya, atau cinta gitu ya. Episteme dengan ilmu. Nah, keempat ini begitu dibarengkan, ya itulah yang saya sebut tadi adalah bagaimana kita memaknai filsafat di dalam memaknai sesuatu. Dan ini sebelum kita masuk ke dalam arsitektur gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam pengayaan bagaimana sih modernisme di dalam traditional architecture. Jadi ini basis-basisnya dulu nih, bahwa ada 4 buah dunia. Nah, sekarang kita akan masuk satu-satu ke dalam wacana isu yang mungkin teman-teman sedang gelisah gitu, dan mungkin juga sama, saya juga nggak tahu apa-apa juga gitu ya. Saya pikir dengan sesi diskusi nanti saya harap mungkin ada banyak, kita bisa berembuk kata, berembuk pikiran gitu, akan menjadi hal yang mungkin jadi saling kita bisa sharing gitu, kegelisahan setiap orang gitu. Nah, titik-titiknya untuk menyatukan keempatnya gitu, saya Bu Indah diskusi sama saya gitu, beliau bilang gitu, Rich, ini di titik tengah itu ada nous gitu katanya, dan yang saya coba search dan research gitu, dan nous itu disamakan dengan intelek atau kecerdasan gitu, bahwa adalah sebuah kemampuan untuk mensintesiskan gitu 4 buah dunia yang ada gitu, 4 buah kearifan dunia yang ada gitu, untuk memahami apa yang benar atau nyata, untuk menyibak gitu ya, apa yang bogus dan apa yang cuma joking dan joker, apa yang cuma seduction, apa yang tidak nyata gitu, apa yang menjadi busuk gitu, apa yang gimana ya, apa yang kita itu terbias gitu, menjadi lebih dalam, atau mungkin bukan lebih dalam, lebih jujur, atau lebih bisa memaklumi gitu sebuah keadaan yang sebenarnya gitu ya, bahwa tidak ada yang sempurna, bahwa di antara Plato dan Aristoteles ada Kronos gitu di tengah-tengahnya. Plato tidak akan bisa sempurna dan Aristoteles tidak akan bisa sempurna. Di antara kegagapan waktu, beliau berdua akan mengalami kematian. Jadi oleh karena itu semua hal di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali teori yang sifatnya dogma gitu ya. Nah, begitu kita bicara dengan dogma, nah itu sudah Sophia itu ya, Sophia. Jadi cinta pada diri sendiri, cinta pada misalnya dogma-dogma tertentu gitu. Tapi kalau udah masuk level episteme, seharusnya sebuah belief itu bisa dikayakan gitu, dikaryakan oleh orang lain gitu. Nah, saya pikir Aristoteles itu membuat dunia yang memahami dunia yang luas gitu ya, yang luas, bahwa tidak ada batasan di dalam dunia ini apabila kita mau melihat apa yang ada di sekitar sana. Jadi keluarlah dari gua, jangan cuma di dalam gua. Kita jangan cuma dapatkan bayang-bayangnya, tapi kejarlah matahari di luar sana dengan begitu banyak kehidupan yang nyata. Intinya seperti itu ya. Ini disinilah kita masuk ke dunia pertama. Jadi sebagai sintesa masuk ke dalam arsitektur yang saya coba gawangi di dalam tema menggugah modernisme di dalam traditional architecture gitu ya, sesuai dengan tema panitia. Nah, tekne adalah istilah dalam filsafat yang mengacu pada membuat atau melakukan sebuah aktivitas. Teknologi ini, maksud tekne itu bisa lanjutannya dalam segi produknya itu namanya teknologi, itu bersifat konkret, bervariasi tergantung sama konteks gitu ya, dan bisa dibawa-bawa juga gitu tergantung konteksnya. Dengan kemajuan teknologi informasi, teknik ini menjadi sedemikian cepat dan menjadi sedemikian baku gitu, dan menjadi paten gitu. Di arsitektur juga ada paten gitu ya. Kami pernah dituntut untuk dari Rusia gitu gara-gara paten baut yang dilihat karya Oma Library itu di Art Daily itu dilihat bahwa itu memakai baut yang sangat sederhana, dan sampai mengirim surat dan kita selesaikan secara literal gitu ya, dan akhirnya tidak terbukti gitu, dan kami buru-buru gitu ya daftarkan paten kami gitu untuk melindungi kepentingan kami. Nah, dunia teknik ini kaitannya dengan 4 hal gitu, bahwa di dalam teknik ini adalah hasil dari relasi sosial gitu, bahwa juga ada faktor-faktor warisan dari yang dahulu-dahulu gitu. Juga ada faktor pembelajaran juga untuk bisa mewariskan tadi gitu ya. Tanpa ada pembelajaran juga tidak bisa gitu, karena sesuatu yang tidak dipelajari itu tidak bisa diwariskan secara turun-menurun sampai mengakar gitu ya. Dan dari situlah muncullah sebuah keahlian ketukangan gitu, bahwa
Di dalam ketukangan sendiri ada aspek yang terukur dan tidak terukur. Yang tidak terukur misalnya hasil produknya, yang terukur misalnya toolsnya, yang terukur misalnya orangnya gitu ya, berapa tahunnya, habis itu berapa tahun dia pengalaman, baru dia ahli, itu terukur. Yang tidak terukur adalah misalnya layers ekonomi gitu ya, berapa dia digaji, dan bagaimana ekosistem ekonominya, dan bagaimana relasi sosial, bagaimana karakter budayanya, bagaimana psikologi ketukangannya gitu ya, bagaimana cara relasi sistem sosial, sistem kerjanya seperti itu. Nah, itu intangibles gitu. Nah, itu bisa itu termasuk yang tidak terukur gitu. Tapi terkait dengan ketukangan itu global gitu ya. Lokal dan global itu ada juga di mana-mana gitu ya, nggak cuma ada di Indonesia. Tetapi Indonesia memiliki layer ketukangan yang kaya dan beragam dan punya banyak diskrepansi ketegangan dan gap yang luas gitu ya. Nah, pada akhirnya ketukangan ini tidak hanya sifatnya teoritis tapi juga praktikal gitu. Tapi praktikal yang sudah diturunkan gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya apa sih paling mudah? Contohnya ini traditional houses from around the world gitu ya. Upaya bertahan dari alam dan membangun adat. Nah, vernacular design ini mungkin beda dengan traditional architecture gitu ya. Saya anggap vernacular design itu sesuatu yang basic gitu ya, yang sehari-hari. Cuma saya akan menggabungkan lah, maksudnya vernacular dan tradisional itu ke dalam sebuah past continuum gitu ya. Tapi juga ada living structure-nya gitu. Tapi dengan kasus ini gitu, saya menggawangi bahwa sebuah architecture vernacular gitu, arsitektur yang sudah teruji oleh waktu gitu ya, dan di mana memberikan sebuah tempat itu karakternya yang juga punya evolusi gitu, transformasi. Yang kalau kita lihat ada banyak gitu, misalnya ada tipi structures gitu dari tenda gitu, ada pun iglo dari tumpuk gitu yang sederhana membentuk spherical, ada struktur palosa gitu yang dekat dengan tanah gitu ya untuk mengurangi efek membalik atap gitu seperti itu. Dan juga ada Swiss chalet gitu ya, seperti struktur penggabungan struktur dari batu dengan kayu gitu, yang itu juga relasi erat dengan lokalitas material yang ada di dalamnya. Nah, kita ada banyak, ada truly house, ada yang lebih ada curvy-nya gitu ya. Nah, juga terkait dengan inspirasi sekitarnya, ada bentuk gunung, bentuk gua gitu ya. Bentuk orang-orang jenius yang karya orang-orang jenius yang mewakili di zamannya gitu ya. Ada Palafitas juga gitu, ada Zulu, Beehive, Yurt, Minka, Tongkonan, sampai bagaimana Tongkonan bisa membentuk spaces yang ada di dalam beberapa rumah yang dijajarkan begitu saja, membentuk ruang-ruang yang majestic yang menjadi simbol dari upacara adat gitu ya. Nah, disinilah relasinya kan jadi sangat luas gitu ya. Nah, setiap aspek di dalam traditional house, entah itu vernacular house ini itu yang lebih tidak spesial ya, yang lebih sehari-hari gitu. Itu semuanya sama-sama mengalami modernisasi. Semuanya sama mengalami modernisasi. Hanya saja gitu speednya gitu ya, ada yang lebih lambat, ada yang cepat gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat arsitektur vernakular gitu di dalam perjalanan mengenal Indonesia, kita juga memiliki banyak sekali gitu ya contoh-contoh bangunan prakolonial yang juga masih dipakai sampai sekarang gitu, ada beberapa situ. Dan juga kita punya beberapa contoh candi gitu ya yang menjadi situs-situs arkeologi gitu yang bisa dipelajari gitu. Nah, poinnya adalah ini semua adalah teknik gitu. Teknik-teknik menyusun batu, teknik-teknik menempelkan batu, teknik-teknik merangkai teknik konstruksi kayu yang tahan gempa gitu, teknik-teknik melihat anatomi dengan rumah panggung gitu, teknik-teknik yang mudah untuk dibawa gitu, barangnya sekitar juga gitu, diambil dari hutan yang dijaga oleh adat. Ada beberapa teknik yang justifikasi jadi seperti itu gitu, hasil dari sebuah turunan dari sebuah teori arsitektur gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa padanannya di zaman kolonial juga gitu, mulai adanya beton bertulang, munculnya nanti sampai munculnya pabrik di semen Gresik di pertama kali gitu, sampai ke bagaimana baja dimasukkan ke dalam beberapa konstruksi bangunan bentang lebar, dan juga bagaimana konstruksi kaca dimasukkan sebagai elemen estetik dan sesuatu yang majestic gitu, yang sesuatu yang agung gitu. Jadi ada kaitannya dengan simbol status juga gitu ya, yang nggak cuma tentang teknik konstruksi gitu. Nah, sosial relasi ini berjalan begitu luas sampai ke relasi kuasa gitu.
di tahun 1930-an kita lihat ada begitu banyak karya dari arsitek-arsitek Dutch, arsitek Belanda gitu, yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda gitu. Ada yang memiliki stylistik atau gaya-gaya tertentu, tetapi ada juga yang misalnya kita bilang itu style sintesa tapi dari Belanda misalnya kayak gitu ya, atau ada yang bisa mensintesiskan gitu antara topografi yang di Indonesia, budaya yang di Indonesia dengan keahlian teknologi yang lebih advance yang terkait menggunakan material lokal, itu bisa disintesiskan gitu, seperti di Gereja Posarang sampai ke kampus ITB. Dan juga efek dari international style gitu di Indonesia, bagaimana arsitektur digunakan untuk membentuk imaji gitu ya, atau identitas yang ada di dalam prolog panitia, itu menjadi salah satu forces juga gitu ya. Semua orang pengen diakui, semua orang pengen diakui, Indonesia pengen distarkan gitu ya. Dan akhirnya di tahun 1990 gitu Pak Kemas itu bilang, wah Indonesia nih intinya kalau misalnya main identitas nih, arsitekturnya sedang berpolitik gitu intinya gitu. Nah, tetapi di dalam keseharian itu memang politik itu memang diperlukan, karena politik adalah cara untuk berkomunikasi, cara untuk merebut, cara untuk mendefinisikan kuasa gitu, bukan merebut atau meninggalkan atau mempertahankan ya, tapi cara untuk mendefinisikan kuasa menurut agenda-agenda ya kelompok atau agenda-agenda pribadi gitu, seperti itu. Nah, di kaitan seperti itu gitu ya, ada semacam si imaji gitu yang ada evolusi dari zaman international style yang sebenarnya yang purist gitu, yang demi kemerdekaan gitu, yang kemudian setelah merdeka kita mau ngapain? Sudah mulai belum? Sudah merdeka belum? Kalau merdeka kita mau ngapain? Kita mau dilihat dong secara ini. Begitu bangganya dengan Indonesia sampai pun hal ini diulang-ulang gitu, seperti itu. Jadi mendefinisikan arsitektur Indonesia itu begitu susah gitu ya. Nah, tetapi generasi milenial di Indonesia ini diwarnai oleh begitu banyak wacana juga gitu. Ada wacana yang dipimpin oleh Yori Antar dengan rumah asuh, wearable revitalisasi gitu ya, yang berusaha untuk mengembalikan arsitektur yang hampir hancur itu dipreservasikan menjadi posisinya yang semula gitu ya. Juga ada yang sifatnya Platonian gitu, yang membuat sesuatu yang belum pernah ada, rasionalisme seperti Pak Adi Purnomo dengan Studio Cahaya, yang pada akhirnya kliennya di dalam satu artikel bilang gitu, ini saya seperti bukan beli rumah tapi beli karya seni gitu ya. Nah, itu kan konsekuensinya, karena memang di dalam proses dialog itu kan memang dilibatkan juga kliennya. Cuma framing media hal ini akan menjadi sangat sensitif di era sekarang gitu ya. Bagaimana ini juga bukan politik identitas lagi, tetapi udah hyper interpretation of the images gitu ya. Jadi siapa yang lebih duluan, siapa yang lebih viral, siapa yang lebih kencang suaranya, itu bisa kemudian menjadi problematika tersendiri gitu ya. Tetapi juga ada aspek-aspek lain yang lebih tenang, lebih peaceful, dan lebih menyendiri gitu, yang mulai menggali-gali apa yang ada sebenarnya, yang bisa kita satukan lagi forces yang ada. Nah, disinilah tadi kita bicara ya, posisi kita itu menjadi penting gitu ya. Nah, ini ada salah satu contohnya gitu di aula ITB, desain dari McLean Pond, penggunaan glulam engineering wood yang digabungkan oleh McLean Pond itu digunakan untuk mengatasi gitu material, bagaimana papan-papan kayu yang pada waktu itu bukan sulit, tetapi material itu di-engineerkan supaya membentuk sebuah volume yang besar, dan volume yang besar berarti mengkakukan sebuah bangunan gitu ya, yang pada akhirnya beliau menggabungkan sintesa image ya, identitas gitu, arsitektur yang Minang pada waktu itu gitu, menurut interpretasi saya gitu ya, dan ke dalam bentuk struktural yang baru gitu ya. Jadi disitulah ada parameter kan, nggak cuma parameter identitas, tapi ada parameter bagaimana kita akan membangun dengan cara apa, kenapa sih kita pakai kayak gitu, apakah menghemat
resources atau mengemburkan resources gitu. Nah, apakah hasilnya baik gitu di tes terus kan, dan itu juga didialogkan dengan structure engineer, mechanical engineer, plumbing engineer gitu. Dan ada sistem-sistem yang nggak cuma single disciplinary, arsitektur sebagai sebuah disiplin yang cuma tunggal. Jadi ada semacam multidisciplinary gitu ya yang bekerja sama, dan even McLaren pun menjadi orang yang menerapkan transdisciplinary di mana dia adalah engineers-nya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di tahun 1920-an sudah sangat canggih pendekatannya. Dan ini karya dari SHAU yang mengulang gitu ya, bukan mengulang tapi menggunakan sistem konstruksi lapis gitu ya. Jadi dilapis gitu supaya volumenya itu menjadi lebih besar. Sama dengan karya tadi dari McLaren Pond gitu. Dan dari situ menggunakan teknologi yang digawangi oleh satu produsen itu bisa menjadi kerjasama dengan baik gitu ya. Nah, berusaha untuk mempromosikan gitu Indonesia Engineered Wood Production Manufacturing Capabilities gitu ya. Yang sebenarnya hal seperti ini itu sudah biasa di Swiss, sudah biasa di Finland, sudah biasa di Eropa Timur gitu, di mana mereka memiliki hutan produksi kayu gitu. Apakah kita ini terlambat gitu ya? Ya terlambat iya dan tidak gitu, tergantung bagaimana cara kita melihat. Justru di tahun 1930 kita cukup duluan gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita perlu refleksi juga gitu. Apakah kita memperdebatkan sesuatu hanya untuk benar-benar dielaborasi menjadi sebuah teknik yang baru gitu, ataukah kita hanya mengulang-ulang sesuatu yang sudah ada gitu ya? Apakah kita hanya mengulang sesuatu berdasarkan kulit-kulitnya saja gitu? Kita hanya ingin dilihat dari pattern pola gitu. Dan which is itu good gitu ya. Coba apakah pola itu bisa membentuk sebuah nilai struktur juga gitu ya, seperti yang ada di sini. Itu menurut saya salah satu contoh yang bisa untuk sedikit banyak memiliki layers perspektif lebih dari satu gitu ya. Bahwa pola itu atau surface itu tidak hanya tempelan saja, tetapi bisa meresap, mencerap gitu menjadi satu. Jadi tidak hanya menjadi ajang introspeksi saja gitu, tidak hanya untuk mengambil material dari lain atau sintesis produk dari luar, tapi menggabungkannya menjadi komposisi yang utuh gitu ya, seperti itu. Nah, itulah tadi dunia dari teknik gitu, dunia yang sifatnya warisan kalau kita bisa lihat ya. Saya mulai lagi dari tadi ya, sifat teknik, saya ulangi lagi. Nah, ini teknik gitu ya, saya balik. Jadi bertemu dengan seorang pandai besi gitu ya, seseorang yang menempa besi terus-menerus gitu ya, sehingga menciptakan sebuah legacy gitu ya, seperti itu. Legacy yang bisa diturunkan untuk untuk sekitar dia gitu ya. Nah, ini dunia yang kedua, dunia fronesis atau dunia taktik gitu ya. Dunia taktik ini terkait dengan lapangan, dia terkait dengan sebuah strategi yang kritis di lapangan gitu. Ayo kita selesaikan di lapangan, misalnya gitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang ada di dunia taktik ini, dunia taksul gitu ya, bahwa kayaknya kurang asik ya, kayaknya kurang menerap, kurang pas ya kayak gitu. Itu bahasa taktik gitu ya. Karena di situ adalah pengalaman yang sifatnya sinkronik di lapangan, pas gitu dan kritis gitu ini katanya. Dan permainan taktikal ini sebenarnya itu nggak cuma permainan identitas, tapi permainan sumber daya, permainan konteks itu jauh nggak ke sana pakai pick up atau pakai motor atau pakai jalan kaki ya atau pakai sepeda ya. Adalah permainan tentang cara pandang gitu yang benar-benar real di dunia nyata. Nah, juga punya metodologi yang sangat cepat gitu ya. Kalau orang-orang sudah terbiasa dengan menggunakan teknik ini, pikirannya akan melompat sangat cepat satu dengan yang lain gitu, tapi pikiran-pikirannya nggak pikiran-pikiran taktis di lapangan gitu. Dan dunia ini adalah dunia yang survival gitu ya, menonjolkan survivability gitu ya. Jadi dunianya dunia berarti kalau misalnya di film Athens or Sparta, this is the Sparta gitu ya. Jadi dunia-dunia yang ada di lapangan, dunia-dunia peperangan yang ada tentang resources, dan itu adalah dunia-dunia yang menghasilkan sebuah taksu. Nah, pada akhirnya inti-inti dasarnya apa sih gitu ya, adalah manajemen lapangan. Jadi manajemen sikap, manajemen yang sifatnya kritis, taktikal, dan spesifik. Ada terkait juga dengan bisnis sebenarnya, karena ada terkait juga dengan resources gitu ya, pasti ada terkait sama bisnis. Bagaimana memulakan perputaran resources begitu cepat gitu ya, seperti itu. Nah, dunia ini adalah dunia yang sangat cepat dan sangat taktis gitu ya, dan kita bisa lihat dunia siapa yang manajemen. Tapi dunia sini ini adalah dunia yang banyak terjadi di grup project Indonesia, termasuk dunia-dunia vernacular tadi merasakan dunia-dunia seperti ini.
yang make sense, yang saya bisa serap langsung, ini dunia Phronesis gitu ya. Dan salah satunya ada diterapkan oleh McLean Pond lagi gitu untuk Gereja Posarang. Beliau memainkan dunia ini dan digabungkan dengan teknik yang bagus gitu. Dan dia menumpuk ini dengan pertimbangan yang matang gitu supaya bangunannya pun juga bisa berjalan dengan baik dengan sumber daya resource yang baik, dan akhirnya bangunan seperti ini ada di Kediri atau di Kudus ya? Di Kediri ya, maaf ya. Tolong saya direvisi kalau saya salah ya. Jadi karena pikiran saya ini kadang suka lompat-lompat. Tapi di tempat ini sebenarnya batu-batu itu dari sungai di bawah gitu, dalam narasi beberapa sumber ya. Dan juga bangunan dinaikkan ke atas seperti panggung dan kemudian dibentuk seperti tenda, dan tenda itu juga memiliki beratnya sendiri gitu, dan sebagai dengan struktur genteng gitu, dan dengan struktur juga ringan dengan kabel gitu, dan itu menghemat resources tadi gitu ya. Jadi ini adalah sebuah daya adaptif yang kritis gitu sebenarnya, seperti itu. Dan di tengah-tengahnya juga ada stacking effect supaya panas bisa keluar, dan ada symbolical juga dengan simbol keagamaan di situ. Jadi di situ ada percampuran begitu banyak elemen menjadi satu gitu. Nah, pada akhirnya Henry McLean Pond ini yang tadinya sebenarnya ini dibuat dari bambu ya, sebagai daya Phronesis dia gitu ya, seperti itu. Denahnya pun seperti ya ada prinsip-prinsip candi gitu ya, yang saya nggak akan bahas juga di sini karena mungkin ini ranahnya adalah filsafat gitu, bukan, kita nggak bicarain soal teknisnya aja gitu. Jadi Romo Mangun pun mendesain seperti ini di dalam kediamannya gitu ya, di mana ya kalau misalnya dilihat di Wisma Curera di Yogyakarta gitu, saya berulang kali ke sini, setiap ke Yogyakarta saya selalu menyempatkan untuk mampir di rumah Romo Mangun karena di sini ada daya ledakan keseharian gitu, raga widyanya Romo Mangun itu di sini. Phronesis adalah raga widya gitu sebelum dia dikakukan gitu ya. Nah, Phronesis sendiri juga merupakan lekat kaitannya bahasa-bahasa tektonika, bahasa-bahasa lapangan, bahasa-bahasa eksperimentasi dari para tukang gitu. Dia berganti rupa jadi tukang berganti rupa jadi dari Mangunwijaya gitu, Mangunwijaya jadi tukang gitu. Jadi pekerja kriya yang berganti rupa sampai beliau sendiri bisa melepaskan jubahnya dari seorang Romo gitu menjadi seseorang yang biasa. Nah, tanpa adanya pengetahuan tentang lapangan yang kuat gitu, tidak akan bisa gitu untuk bisa berganti rupa gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada urutan ergonomi gitu, kita bisa melihat sisi-sisi yang ada gitu, seperti ini ya, jendela menuju jendela gitu ya, dengan ergonomi bisa dari tempat duduk ke tempat tidur. Habis itu juga ada kemiringan yang menghalangi sinar matahari gitu dengan konstruksi ringan gitu ya, yang weak structures gitu ya. Dan juga ada beberapa nako yang dirubah jadi yang mekanis ya, nako gitu ya, dirubah jadi dengan papan kayu gitu ya, dan bagaimana batu bata yang didesain mirip-mirip seperti motif tatami gitu, dengan casting dan bata yang sangat unik gitu, yang saya memprediksi ya bahwa ini adalah barang-barang sisa yang ada di lapangan gitu, yang dibawakan dan kemudian disintesiskan gitu ya, bukan sisa ya, tapi di reuse recycle gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya bahasa-bahasa ini menjadi sebuah gramatika keseharian yang di sekitar Romo Mangun. Maka saya senang ke sini karena begitu kita melakukan forensik, kita bisa mengetahui keseharian Romo Mangun itu seperti apa di dalam jejak-jejak arkeonya yang tersisa. Nah, kalau ini di projectnya yang sifatnya mungkin menurut saya lebih ke arah ada derajat teknik lah di sini, ada pengetahuan sudah dibakukan dan kemudian dieksekusi ke lapangan. Tetapi juga ada Phronesis juga ada gitu. Jadi kelihatan dari simboliknya, permainan fiber, permainan ringan, weak structures gitu, ada cladding ringan gitu, ada dry structures, weak structures yang weak itu artinya fragile gitu ya, strukturnya itu fragile gitu, kayak bisa hilang dengan waktu gitu. Cuma pada bilang, ini tuh tahan nggak Pak 20 tahun, tahan nggak Pak 15 tahun, tahan nggak 10 tahun. Banyak pada mempertanyakan konstruksi seperti ini gitu, apakah dia tahan? Nah, kalau yang bisa bertahan itu defensif, kenapa harus dipertanyakan? Kan pertanyaan gitu. Tetapi Romo Mangun menjelaskan bahwa bisa loh, dari tahun 1987 sampai 3 tahun 4 tahun lalu kami ke sana gitu, bareng UKDW juga, ada teman-teman saya, kita bareng-bareng ke situ. Nah, kita lihat luar biasa, dan kantor kami juga ke sini gitu, bareng-bareng gitu sama tim UKDW. Nah,
di sini umurnya dari 87 sampai 3 tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya, ke situ. Udah berapa tahun? 31 tahun. 87, 97, 2007, 2017. Nah, itu 31 tahun ya. Kayu menerbangnya masih ada, gedeknya masih ada, dicat minyak gitu ya, tapi itu dicat lebih gelap gitu, sama seperti cat yang melingkupi aula barat aula timur ITB yang digunakan untuk mempreservasi beliau gitu ya, bangunan itu. Bangunannya masih ada gitu. Saya tanya sama yang punya gitu ya pada waktu itu, Bu, ini pernah diganti nggak? Enggak Pak, itu cuma dicat gitu aja. Nah, masalahnya ada di situ. Masalahnya itu debu. Karena itu ada cross ventilation yang nggak ditutup gitu debunya dan tidak dibersihkan. Karena dia usuk-usuk kayak expose, dia susah untuk dibersihkan gitu. Kadang-kadang hal-hal yang praktikal seperti itu gitu ya, itu bisa dielaborasi. Tapi begitu saya ditanya soal klien waktu bikin struktur bambu atau struktur kayu gitu, bisa nggak Pak? Saya selalu tunjukin gambar ini. Bisa kok Pak, ini 31 tahun. Struktur merbangnya digantung, tuh digantung. Nggak ditopang loh ya, digantung ini kayak jembatan. Gitu. Ini pakai besi, jadi digantung. Jadi bisa loh, gitu. Dan Romo membuktikan itu. Jadi walk the talk gitu ya, with the Francis way gitu ya. Nah ini juga sama gitu dengan simbolika di Gereja Maria Assumpta gitu, dengan menggunakan prinsip gitu yang saya tebak gitu, menggunakan prinsip Romo pernah atau membaca tentang Roncam Chapel gitu ya, yang didesain oleh Le Corbusier, di mana sisi timur itu menghadap ke arah matahari terbit, itu ditaruh altar gitu supaya begitu matahari terbit seakan-akan ada semacam matahari yang melintasi hari-hari yang begitu doa itu kan epic ya. Di belakang altar itu ada cahaya masuk dan kita merasakan kehangatan surgawi gitu. Ada cahaya ilahi yang masuk gitu dalam paham Kristen gitu ya. Tetapi cara-cara seperti ini, teknik cahaya, teknik penggunaan matahari, teknik angin bisa masuk dan sebagainya, dan dibentuk menjadi sebuah simbol, sebuah totem gitu yang diulang-ulang gitu, dan ada sebuah mekanik yang bisa dibuka tutup. Itu adalah bahasa-bahasa yang untuk mensintesiskan gitu. Bahkan even Romo mulai dengan phronesis tadi ya, terus merajut dalam teknik, dan kemudian dia menjadi nous gitu, menjadi gabungan dari keseluruhan gitu, seperti itu. Nah, jadinya adalah seperti ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ergonomi tiang yang menjadi furniture yang menjadi kekuatan gitu ya, yang cara-cara seperti ini itu benar-benar menginspirasi saya juga gitu, bagaimana definisikan sebuah kekuatan gitu. Apakah kekuatan itu hanya sebuah rangka batang, rigid frame gitu yang itu dari beton gitu. Apakah tidak bisa furniture didefinisikan sebagai alat volume untuk mengkakukan sebuah kaso atau usuk-usuk gitu. Apakah tidak bisa seperti itu menjadi sebuah ikatan angin gitu, dan di dalamnya ada buku-buku yang ada gitu. Dan itu kan cara pandang yang sangat berbeda gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu memahami sebuah simfoni yang nyata-nyata di sekitar kita, bahwa kita membutuhkan sebuah ambalan gitu dengan buku-buku yang ada di atasnya. Kemudian beberapa inspirasi untuk elaborasi lebih lanjut itu pun terbuka, dan batas-batasnya pun terbuka. Nah, di setiap lompatan dari teknik menuju furnace atau furnace menurut teknik itu adalah membuka titik-titik sekat-sekat yang ada gitu, dengan kerendahan hatian gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama gitu dengan konteks landscape gitu ya, dibentuk casting paving gitu untuk menjadi turap gitu, dari turap menjadi turap yang vertikal, dia turapnya turap open cut gitu ya, dan dikakukan gitu ya. Teknik ini sebenarnya sangat cuma bagus jelek itu relatif ya. Tapi sekarang berserah dengan ini dan tidak ada kepentingan apapun, jadinya ya luas-luas saja gitu dengan semua relief yang muncul apa adanya gitu. Dari sebelah kanan juga ada percampuran gitu. Konstruksi panggung, ada di sini nanti ada kayu, ada yang berubah jadi beton, ada yang cuma atasnya kayu gitu, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa mutilasi, hibridisasi, dan kemudian seperti permainan nggak bisa ketebak lagi gitu. Ini muncul dari mana ya caranya? Oke, ini platonis tapi nggak cuma platonis loh. Oke, ini platonis segitiga tapi ada semacam usukan yang di pinggirin gitu. Oh, itu adalah view dari sana. Oh, itu angin bisa masuk dari pinggir. Oh, itu bisa dibuka gitu dengan cara-cara membentuk merajut. Oh ya, itu arkeonya ada itu mungkin pintu jendela merah itu representing something gitu yang bisa angin bisa masuk. Mungkin nggak mau pakai kaca, itu maunya open air gitu, seperti itu. Tapi mungkin burung nggak boleh masuk gitu. Mungkin hal-hal seperti itu menurut saya menjadi satu hal yang bahasa keseharian gitu. Jadi termasuk
di bangunan-bangunan ini yang bisa kita lihat bahwa bangunannya itu sangat blending sekali gitu ya. Nah, salah satunya juga Pak Eko Pramoto gitu. Beliau menyapu kalau lihat Facebook beliau atau lihat IG beliau kan sangat sangat halus ya cara membaca konteks, seakan-akan mengembalikan keputusan-keputusan pada alam setelah penggunaan material apa adanya gitu. Nah, tapi kan Pak Eko kan yang ngedesain gitu, sebenarnya nggak gitu juga gitu. Tapi dia terinspirasi kepada alam gitu ya, bahwa dia melihat bentuk-bentuk alam yang menjadi inspirasi kepada dirinya gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini kan bentuk-bentuk itu menjadi tidak sudah mengalir gitu, sudah menjadi berkelanjutan gitu. Dan kalau dilihat bentuk bangunannya pun apa coba metodenya? Genteng berubah menjadi ditunjang oleh kayu, kayu ditunjang oleh gedek gitu ya, kayu ditunjang oleh kayu kasok yang ditutup oleh gedek yang sampai ditutup oleh papan kayu, kemudian ditunjang oleh beton bertulang yang bentuknya seperti melengkung, itu ada mengkakukan juga, dan di bawahnya ada kayu lagi, kemudian itu di depannya ada semacam sosoran dari genteng. Nah, itu ada beberapa permainan mutilasi bentuk gitu ya, pada akhirnya ya pavingnya juga seperti itu. Jadi ada semacam feeling ya, intuisi yang sangat kental gitu ya, untuk mengembalikan keputusan-keputusan itu di dalam alam bawah sadar, bukan mengembalikan kepada alam gitu ya, bawah sadarnya gitu. Saya ini menyerap diam, eksplosif, gitu, jadi seperti itu. Nah, di sini pun juga sama di India. Laurie Baker membuat dirinya itu perlu belajar dari nol. Dia ada seorang misionari dari Inggris, Quakers gitu ya, yang misionari kaitan ke kemanusiaan gitu, Christian missionary. Dia akhirnya menghuni tempat di Kerala gitu yang menciptakan arsitektur yang menumpuk bata yang mengalun menjadi, yang pada akhirnya bisa membentuk kurva hyperboloid gitu dengan konstruksi yang murah gitu ya. Nah, pembacaan sosial bahwa India membutuhkan konstruksi bangunan yang murah, India membutuhkan contoh, India membutuhkan prototipe, India membutuhkan guideline. Akhirnya membuat guideline yang begitu banyak gitu ya. India membutuhkan pembacaan akan material lokal, India perlu bangga terhadap dirinya sendiri, India perlu mensimbolkan dirinya dengan alam gitu, India perlu memiliki biofisiknya sendiri gitu, bentuk biofisiknya sendiri gitu, India perlu bangga gitu. Dan akhirnya medium-medium orang-orang yang lain gitu dari negara lain pun juga mewarnai gitu situs di India gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya ini diturunkan juga gitu kepada generasi arsitek India setelahnya. Contohnya lebih jauh jauh dengan Studio Mumbai, dengan dia punya ekosistem para tukang gitu, dan kepala studionya adalah tukang gitu ya, dengan membawa aplikasi, dan dia mengenhance gitu material-material yang sifatnya fiber gitu ya, kayu berhadapan dengan nipah gitu yang dibentuk sebagai jalusi, yang kemudian berusaha untuk menggali-gali yang belum pernah ada atau yang sudah pernah ada, itu bisa loh menjadi komposisi yang baru. Ada semacam sintesa yang baru gitu. Dan intinya lagi-lagi dia menggunakan material lokal sebagai sintesa. Material yang ada di lapangan sebagai sintesa. Pohon-pohon yang ada di lapangan sebagai sintesa. Ini adalah palm house nih, seperti ini. Nah, kita tahu juga Pak Andra Martin juga mendesain palm house juga gitu ya. Ya seperti ini bahasa-bahasa saya ingat Pak Andra Martin waktu bikin palm house kan masanya kayak di twisting ke samping gitu. Itu menurut saya ada satu tindakan yang satu sikap gitu di dalam tindakan. Nah, Bijo Jain mengelaborasi tidak hanya soal bagaimana mengambil sikap di dalam bentuk, tetapi di dalam elemen yang lebih dalam, lebih intrinsik gitu ya, sampai ke pembacaan konteks, ke aplikasinya ke arah pendekatan yang kontemporer. Tetapi tidak hanya bentuk akhirnya, tetapi juga dalam proses pembuatan yang melibatkan orang-orang yang begitu banyak dan di-acknowledge gramatika mereka. Dan diulang lagi dalam proyek yang lain. Nah, dari situ kalau kita lihat apa sih sebenarnya ending manajemen ini. Untuk durasinya kita kira-kira 8 menit lagi ya, Pak? Mohon maaf, Pak Rich. Di sebuah guideline gitu untuk bisa dibagikan gitu ya. Halo, Pak Rich. Suara saya masih kedengeran ya? Iya, untuk durasinya kira-kira 8 menit lagi ya, Pak? Suara saya masih kedengeran nggak? Masih. Terdengar, Pak Rich. Terdengar. Halo, Panitia. Halo? Iya, terdengar, Pak. Terdengar. Halo. Masih kedengeran ya? Masih, Pak. Saya takut suara saya nggak kedengeran. Masih, Pak. Halo, guys. Untuk durasinya, ya, terdengar, Pak.
Oh, terdengar ya? Oke, sorry. Ya, Saya untuk durasinya kira-kira 8 menit lagi, Pak Rich. Oh, masih bisa. Oke. Oke. Ini tinggal dikit lagi kok. Nah, ini intinya adalah di guideline gitu sebenarnya. Bagaimana ilmu arsitektur itu bisa berguna bagi khalayak yang lebih luas gitu ya. Hal-hal yang sangat sangat simpel gitu ya. Produksi energi skala kecil, pembersihan, penyimpanan air minum, dan penanganan limbah septik dan sebagainya. Gitu. Hal-hal yang sangat fungsional. Kuncinya ada di sana gitu. Jadi Romo Mangi juga menulis tentang fisika bangunan juga gitu ya. Dan sebenarnya jauh-jauh dari ajang kita mencari identitas saja gitu ya. Nah, ASF juga seperti itu. Jadi ada proses mutilasi, proses pengetahuan yang diaktualisasikan di lapangan gitu ya. Dan akhirnya saya masuk ke dunia ketiga gitu, dunia Sofia gitu ya, dalam waktu 4 menit gitu ya. Intinya adalah sebuah meledakan eksperiensial gitu, meredakan eksperiensial orang melalui eksperiensial diri kita sendiri di dalam alam batin kita gitu ya, seperti itu. Maka ada kata hati, suara hati, jeritan hati kita akan mempengaruhi bangunan yang didesainnya gitu. Seperti Louis Kahn pada contohnya. Berawat dari rasa empati, membuat satu bangunan yang simple untuk bangsa Bangladesh supaya mereka bisa bangga akan bangunannya sendiri. Mengikuti itu. Seperti itu. Juga Peter Zumthor berangkat dari sebuah rekonsiliasi, sebuah perahu yang sedang ibaratnya sebuah kehidupan sedang dibakar gitu di dalam sebuah rajutan kayu gitu yang akhirnya begitu kita di dalam kita serasa menjalani lorong kematian gitu ya, dengan lihat kiri kanan itu adalah memori gitu ya, memori pegunungan, memori pedesaan, memori perkotaan yang dikasih bolong-bolong samping situ. Dan ini adalah sebuah rekonsiliasi untuk sebuah pembunuhan sebenarnya, pembunuhan para ahli sihir ya dulu ya di Primak pada abad ke-17. Jadi nah, arsitektur erat kaitan dengan sebuah rekonsiliasi gitu. Termasuk juga Ground Zero Master Plan, di mana Leonard Libeskind mendesainnya sebagai ajang rekonsiliasi. Dia datang sebagai imigran, dan kemudian dia melihat patung Liberty gitu. Dan itulah kemerdekaan, itulah Amerika. Dan dia mendesain seperti itu dan membuat sebuah kulminasi bahwa endingnya adalah Freedom Tower sebagai ajang kebebasan Amerika di masa depan. Bahwa Amerika tidak boleh berhenti sampai di tahap saat-saat 2 buah WTC itu diledakkan gitu ya. Tetapi pun fondasinya tetap ada sebagai sebuah monumen, museum untuk mengingat ya. Dunia episteme adalah dunia formulasi gitu, adalah dunia bagaimana kita bisa melihat lecutan-lecutan hasil dari groundbreaking architecture gitu, seperti Pompidou Center. Bagaimana ini merubah begitu banyak hal gitu ya. Apabila didalami itu merubah begitu banyak hal. Seperti Bowelism, sebuah konteks sekitarnya itu ada Perancis ya, maksudnya Paris gitu ya, dengan konteks ruko-ruko yang klasik itu Renaissance, bangunan Renaissance. Dan beliau Richard Rogers dan Renzo Piano itu membuat sebuah desain yang sangat transparan gitu, dengan kolom-kolom yang bentang lebar gitu. Dan ini bentuknya adalah museum, dan bisa pada waktu itu. Dan pada waktu itu beliau berdua itu dilatih atau di training oleh Paul Rudolph yang pada kesehariannya di Yale gitu ya, dan di beberapa Ivy League itu menginfluence bahwa keseharian studio adalah membentuk gambar cross-sectional perspektif yang ada comprehensive planning atau design. Plumbing, structures, architecture become one, and the human and the nature gitu ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya ada desainnya seperti ini yang berubah zaman, gitu ya. Nah, ini juga sama, Stanford dengan berubah mekanikal electrical plumbing di bawah tanah, dan akhirnya membuka atapnya menjadi begitu ringan dan menjadi lompatan untuk desain-desain dia setelahnya gitu, di Bangkok, di Hong Kong, di Beijing, di Meksiko itu sudah lompat, dan di seluruh dunia mempengaruhi desain airport gitu, transport facility juga termasuk di railway stations. Prime Koolhaas dengan cross programming itu juga sama gitu. Tidak mungkin bahwa aktiviti manusia itu tidak dibatasi oleh levels yang ada gitu. Jadi public space juga bisa di bawah, juga bisa di atas. Communal space bisa di atas, bisa di bawah. Tergantung bagaimana kamu mau mengatur. Jadi ada yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sebuah credo yang untuk menembus batas gitu. Aldo Rossi dengan image repetisinya berusaha menciptakan sebuah nuansa yang kelam dengan sebuah repetisi architecture gitu ya. Dan yang merepresentasikan city. Dan di zaman tahun 1970-an ini merepresentasikan bagaimana kota bisa memberikan dampak inspirasi ke dalam arsitektur dan arsitektur ke dalam kota. Jadi sebuah historicism yang termanifest di dalam desain, gitu ya.
Nah, ini saya sampai ke yang terakhir, refleksi. Saya masuk lagi ke sini gitu ya, apa yang perlu didalami lebih dahulu? Ya tergantung kondisi setiap orang menurut saya. Dan bagaimana arsitektur Indonesia di dunia global saat ini. Nah, mungkin ini yang titik terakhirnya mungkin Pak Andi, sebelum saya mungkin tutup, tapi saya mau maju sedikit ya. Ini cepat aja, mungkin 3 menit saja. Ada kebijakan pemerintah di sini, pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan ada rebellion gitu atau rasa tidak terima gitu, termasuk dengan AMI, dengan generasi saya yang dulu gitu. Juga Romo Mangun juga menunjukkan rebellion tapi dengan cara yang berbeda. AMI dikritik oleh oleh Romo Mangun sebagai kelompok yang mempermainkan elemen bentuk gitu. Padahal ada juga elemen social relation juga di dalamnya yang juga ada di dalam satu participants pamerannya. Tapi point of view-nya adalah cara pikir framing itu menjadi sangat penting gitu, bahwa nggak bisa kita menjustifikasi satu buah titik dan satu buah pergerakan, tetapi ada kaitannya, ada hubungan pameran itu dengan ajang komunal untuk berbagi ilmu pengetahuan dan untuk membentuk diskursus yang baru gitu ya. Dan ada IKN yang prosesnya juga dengan sayembara, cuma sayangnya mungkin yang dinanti itu adalah sayembara juga gitu. Ini satu momen kebangkitan rekonsiliasi yang juga terjadi di Jepang gitu ya, dengan metabolisme. Nanti kita bisa bahas mungkin di dalam sesi diskusi gitu ya, yang munculnya para intelektual muda-muda balik dari sekolah gitu ya, dan kemudian merubah banyak hal dengan apa yang namanya metabolisme dengan pendekatan. Nah, prinsipnya adalah mereka kembali ke Jepang, tapi dari Jepang kembali ke global gitu, bukan dari Jepang stay di Jepang gitu ya, dengan melakukan diskursus Kenzo Tange di Harvard, GSD, di Ivy League, dan sebagainya. Nah, intinya juga sama ini di konstruksi. Jadi, Zaha Hadid Remkulhas nggak sendirian, dia punya Philip Johnson gitu, untuk merajut menjadi sebuah kurasi, dan akhirnya menjadi sebuah pergerakan bahwa seni gitu ya, itu mempengaruhi arsitektur gitu. Dan arsitektur itu bisa sedemikian dahsyatnya dengan seni, dengan manusia di dalamnya, dan aspek intuisi dan kreativitas itu benar-benar mendobrak gitu. Dan readings, layers, all of this juxtapositions itu ada di sana gitu. Dan ini kalau banyak mungkin Sujiwo itu ini arsitektur zaman edan gitu, gimana semuanya bisa gitu, pilih teknologi yang terbaru gitu ya. Sampai ke Subing, bagaimana ini adalah seni gitu ya. Saya pikir Subing ini sangat luar biasa karena dia melihat seni sebagai ajang data gitu. Dan kalau lihat ini ya, ini simbolnya macan ini adalah rokok ya. Ini adalah simbol kekuatan gitu ya. Jadi dia waktu itu tema pamerannya adalah rokok gitu ya. Rokok adalah simbol kekuatan, dan dia meriset berapa rokok ini, mengumpulkan berapa rokok ini di dalam hidupnya gitu ya, sampai dia menjadikan karya seni. Dan juga dia juga mengumpulkan beberapa aksara, menciptakan aksara Subing sendiri, dan menciptakan bahwa ini bahasa Mandarin bukan, bahasa simbolikal bukan, ini bahasanya Subing. Dan dia bilang bahwa symbolical is a universal gitu. Jadi kebaikannya seperti itu. Jadi dia berusaha memayu hawaning bawana ke arah luar gitu, gak cuma ke arah dalam sendiri. Nah, dari situ kita lihat pameran AMI yang tadi sudah saya bilang, tapi di kita itu juga ada Nusantara kan ya. Di mana Pak Joseph ada bukunya Pasang Surut Arsitek. Beliau punya kegelisahan, dan banyak orang sudah menjawab kegelisahan tersebut gitu. Nusantara ini sedang dicari-cari gitu ya. Ini apa sih esensinya gitu? Esensinya apa sih gitu ya? Dan banyak orang mencocok-cocokkan oasisnya ini mensucikan. Ya sebenarnya semua orang sedang hampa dan haus gitu, dahaga gitu. Akan apa sih? Akan sebuah kesetaraan gitu kalau kata Pak Abidin. Tetapi menurut saya bukan cuma kesetaraan, tapi Pak Singgi Kartono menggarisbawahi hal ini bukan cuma setara, tetapi kita perlu bersaudara dengan saudara-saudara kita di global gitu ya. Jadi beliau beliau membuat hipotesis tentang Siral spiritual gitu. Siral adalah city rural, spiritual adalah spirit material gitu. The future is just the new form of the past gitu ya. Jadi dia melihat bahwa negara-negara berkembang itu akan bisa maju dengan prinsip ini, memperhatikan keseimbangan antara city dan rural, mempertimbangkan antara materialitas dan spirit gitu. Jadi jangan berpisah lagi. Kita harus bergabung dan bergotong royong, juga bergotong royong, jangan bergotong royong sendiri, tapi bergotong royong global menjadi prasyarat perwujudan cita-cita berkelanjutan. Nah, pada intinya adalah banyak yang tadinya kota tidak seimbang, beliau masuk dari desa. Dan kebalikannya ada sebuah kolaborasi yang nanti akan begitu banyak merajut sistem. Dan pada akhirnya Siral spiritual ini sangat menarik karena yang pertama gitu ya, tumbuhnya kesadaran peran utama manusia bahwa makhluk paling cerdas di muka bumi ini juga
pemelihara dan penjaga alam, punya kebaikan dan kearifan, bukan untuk menjaga dirinya sendiri, tapi menjaga alam. Yang kedua, juga terjaganya jumlah populasi yang cukup gitu ya, yang sesuai dengan daya dukung alam. Dan ini saya sangat setuju gitu. Saya mencari-cari gitu dari kemarin manifest apa yang bisa mewakili SDG yang lebih dari SDG, dan Pak Singgi sudah melewatinya gitu. Ini SDG itu di sini Sustainable Development Goal oleh PBB. Dan ini CSSLV gitu, Sira Spiritual gitu seperti itu. Nah, dan yang ketiga gitu, terciptakan sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum baru yang mensejahterakan manusia dan alam secara simultan. Jadi ada kaitannya juga dengan filosofi gitu. Sistem ekonomi, politik, sosial, hukum baru yang tadi kita bicara soal 4 dunia yang ada. Yang keempat, terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam. Tentunya kita setuju ya, teknologi yang tepat guna tentunya. Yang kelima, terciptanya hubungan internasional didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan, dan kegotong royongan global. Jadi isu yang ada di sekitar kita ini bukan isu kita sendiri. Inilah isu kita bersama, dan kami ini contoh urun-urun kami itu di Oma Library, kami membentuk bagaimana city, rural, spirit, dan material itu bisa masuk ke dalam program yang namanya Darah Muda gitu. Darah Muda itu tentang spirit anak-anak muda yang terus selalu digaungkan. Jadi anak-anak muda artis berbakat itu kami coba paparkan gitu, coba ajak mereka dan mereka memaparkan dari seluruh Indonesia. Kita buat open call dan kita dekati secara personal supaya mereka mau jujur dan menceritakan darah muda mereka gitu ya. Kisah-kisah sengsara, mungkin kisah-kisah sulit gitu, kisah-kisah tidak mudah gitu, tapi asal jujur itu ada rekonsiliasi harapannya. Yang kedua gitu ya, perjalanan mengenal Indonesia. Ini adalah wacana mengenal city dan rural gitu ya. Bagaimana kita tahu kota-kota, tidak hanya kota tetapi juga ada desa gitu. Dan di dua itu sebenarnya ada sebuah beauty esensial yang sangat-sangat dalam gitu dari bagaimana cara melihat sesuatu. Dan ini juga digawangi oleh orang-orang yang ada juga Profesor Julianto Sumala, juga anak-anak yang sangat muda gitu. Yang intinya mereka yang berpetualang secara imajinatif merasakan indahnya bumi kita gitu. Yang ketiga ini ya, yang ini material gitu. Jadi spirit dan material tuh kayak muda dan tua gitu. Bukan tua sih, tapi mumpuni. Orang-orang sudah teruji dengan zaman untuk berbagi metodenya mereka dalam berpraktik. Ada Pak Paulus dan sebagainya. Jadi disinilah di dalam urun rebuk ini ada semacam nous ya, atau sebuah kesatuan yang utuh gitu untuk memaknai alam yang sekarang ini dan untuk moga-moga buat masa depan untuk generasi kita. Itulah antara spirit dan material yang sekarang yang orang mumpuni menuju ke masa depan, dan di dalam topos konteks di antara city dan juga village yang ada sekarang. Nah itu mungkin sebagai kesimpulan terakhir dari topik yang dibicarakan oleh panitia ya Pak Andi, Modernism in Traditional Architecture Philosophy. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Rich atas paparan materinya yang sangat menarik sekali ya untuk kita diskusikan. Mungkin sebelum masuk kepada sesi diskusi, saya menginformasikan kembali kepada para peserta bisa mengisi daftar hadir melalui link yang telah disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. Ya. Oke, baik, kita masuk ke sesi diskusi. Pak Rich, ini sudah ada pertanyaan yang akan saya coba untuk bacakan. Pertanyaan pertama datang dari Nadiana Kumairo. Di sini izin bertanya, Pak, apa dampak positif terbesar dari masuknya faktor modern terhadap bangunan tradisional? Begitupun sebaliknya, faktor tradisional terhadap bangunan modern. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Ini pertanyaan bagus banget, itu dampak positif gitu. Saya bilang dampak positif ya. Dampak positif itu adalah perbaikan fungsi yang esensial, karena program manusia itu selalu berubah karena teknologi di sekitar kita juga berubah. Terutama masuknya listrik, masuknya adanya telepon, ada penemuan teknologi yang digagas oleh manusia itu kan mewarnai bahwa ada program yang berubah. Kalau di dalam arsitektur ya, kita bicara arsitektur ya, karena ada program, ada yang namanya kebutuhan. Begitu kita bertanya tentang kebutuhan tersebut, pastinya gitu, pasti akan kinerja yang lebih efisien dan lebih mendalam itu kan dibutuhkan gitu. Nah, dampak positifnya pasti seperti itu. Modernisasi itu erat kaitannya dengan teknik atau dengan teknologi gitu ya. Yang sebenarnya punya pattern-pattern yang sudah dikunci gitu ya
misalnya sebuah pattern yang baru gitu, seperti why, kenapa seperti ini, dan ada pattern seperti baru, dan kemudian merajut, oh ya mau nggak sih kita berubah, gitu ya. Dan dampak positifnya itu besar sekali, gitu. Dampak positif adalah sebuah improvement dari kehidupan, gitu ya. Improvement, misalnya kayak orang yang tadi rumahnya 1 lantai, saya mau rumah jadi 2 lantai. Nah itu kan sebenarnya sama ya. Kalau kita pikirnya tradisional, oh saya nggak mau rumah 2 lantai, gitu. Itu saya nggak mau, pokoknya saya mau 1 lantai. Kalau pemikirannya yang modern kan, oke, kalau saya punya banyak kebutuhan, saya kan mau breakdown. Apakah saya cukup 1 lantai? Kalau nggak cukup, mungkin 1 lantai yang seperti apa? Jadi banyak redefinisi lagi gitu, 1 lantai. Nah, itu pun harus hati-hati karena nanti kalau misalnya nggak siap literasi atau vocabulary tekniknya, kalau nggak siap, mungkin jadinya ketakutan gitu, bahwa seakan-akan ada Kronos yang di depan kita gitu. Nah, tetapi masalah Kronos jadi teman atau Kronos jadi kawan atau jadi musuh, kan itu soal mindset ya. Nah, bagaimana misalnya kayak satu paling gampang gini, sekarang saya nggak punya kerjaan misalnya ya. Loh, orang tanya, lu nggak punya kerjaan ya? Kalau kita negatif kan kita bilang, aduh, kita kan murung gitu kan. Tapi kalau misalnya kita positif kan, lu ada kerjaan nggak? Gue, ya benar gue nggak ada kerjaan, tapi bantuin gue dong, kayak gitu kan. Beda ya cara melihatnya. Bukan cuma kita lihat hal yang negatif bisa jadi positif, dan positif bisa jadi lebih positif dengan mindset yang positif tadi. Jadi itu sih sebenarnya improvement of lives gitu sebenarnya dari bangunan tradisional gitu. Improvement of durability, improvement of maintenance. Itu life itu banyak ya. Improvement of the people to be happy gitu sebenarnya secara komunal. Dan it needs to be tested in the collective effort gitu sebenarnya, nggak bisa sendiri. So I think maksudnya tradisional, bangunan tradisional itu bukan apa ya, bukan perjuangan sendiri ya. Itu perjuangan secara kolektif gitu. Yang itu mungkin hal yang mungkin jadi refleksi saya gitu, misalnya melihat data yang ada itu kayak sejauh ini tuh refleksi kolektif deh sebenarnya. Nah, itu terima kasih Pak Andi. Itu mungkin jawabannya. Mungkin nggak menjawab juga gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rich, dan juga pertanyaannya dari saudari Nadiana ya. Mungkin kita langsung menuju lebih dahulu ke pertanyaan berikutnya. Pak Rich, ini datang dari saudara Nando Rimaldi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk terus berpikir untuk selalu konsisten menemukan cara baru instead of mengulang apa yang sudah ada. Dan bagaimana caranya mengkaitkan eksperimen itu kepada arsitektur kita tadi. Apakah sangat terkait dengan posisi tawar kita dalam sebuah tingkatan level dalam berarsitektur. Semakin tinggi level, maka semakin mudah penyampaian eksperimen kepada klien. Ya, silakan Pak Rich, ditanggapi. Oke, saya mencoba untuk menjawab straight to the point ya, dengan sebuah cara, dengan how to. Karena kalau how to itu menjelaskan kreativitas ya. Kalau critical thinking kan what sampai sebanyak mungkin what gitu ya. Kalau how to itu langsung gini. Jadi gini, saya belajar dari beberapa arsitek ya, bahwa mereka itu mendokumentasikan ulang beberapa detail-detail mereka dan karya-karya mereka, menggambar ulang untuk melakukan evaluasi. Dengan menggambar ulang itu membuat kita memiliki yang Mas bilang tadi, mengulang itu adalah memiliki gramatika. Mengulang itu berarti memiliki sebuah basis akar yang memiliki hasil dari penggambar. Karya-karya harus digambar ulang. Jadi kalau bisa direview ulang, itu apa yang masih salah. Dan dari itu sebenarnya itu menjejak gitu ya. Tetapi gitu ya, harus bisa bertemu dengan sebanyak mungkin perspektif pemikiran. Saya nggak bertemu berbanyak orang, tapi bertemu dengan sebanyak mungkin perspektif pemikiran. Bisa dari buku, bisa dari kan gini ya. Kalau itu kan di Rusia. Tapi kalau wawasan itu dilihat dengan berbagai perspektif. Kalau yang namanya keterampilan atau skill itu kan diulang-ulang terus. Ada soft skill, ada hard skill. Soft skill itu kayak leadership atau cara mungkin berpresentasi. Kalau hard skill kan lebih teknis ya, cara software, BIM dan sebagainya. Nah, begitu kita bicara soal attitude gitu ya, itu kan tentang bagaimana kita melihat ya bahwa dua cocok nggak ya seperti ini. Karakter kita ini ada yang perlu diimprove lagi nggak ya? Nah, itu kan upbringing sifatnya. Nah, sebenarnya semakin tinggi level kita eksistensial kadang-kadang kalau dalam psikologi ya, dan kita akan mengalami semua dari kita, dan saya sendiri pun akan mengalaminya. Tapi dengan kita terajut dengan terus berkomunikasi dan tidak ada meminimalkan rasa trauma satu dengan yang lain dan berdialog gitu, dan seperti ini ya, membicarakan apa adanya dan straight to the point, saya pikir itu akan memudahkan transfer nilai gitu ya, yang akan berguna untuk kita sendiri.
Karena dengan mentransfer nilai itu kita jadi ingat gitu, ya, dengan apa yang kita sudah dengan berikan gitu. Maksudnya berikan itu kalau kamu banyak memberi, kamu banyak menerima. Intinya kan seperti itu. Mungkin itu yang paling mudahnya ya, dengan literasi. Literasi itu bukan berarti cuma tulisan gitu, tapi juga gambar, menggambar ulang, mendokumentasi, dan kemudian dengan ada dokumentasi yang solid, jangan lupa melompat, mengulang beberapa perspektif yang ada. Dan itu sifatnya lama. Jadi kadang-kadang menambah perspektif baru itu yang perlu sublimasi. Sublimasi itu ada levelnya, ada 3 gitu ya. Dari tidak nyata menjadi sedikit lebih nyata. Nanti baru dia kelihatan gitu menyembul di permukaan. Itu di kedalaman lautan itu masih ke atas tuh rada lama gitu ya. Nah, begitu harus sabar. Nah, kalau menemukan cara baru itu harus sabar. Nah, saya mengetahui misalnya Romang itu risetnya misalnya nggak sekarang aja, mungkin udah 2 tahun, 3 tahun gitu. Mengulang-ulang terus akhirnya jadi apal gitu kan. Nah, akhirnya nggak bisa kita sombong, kita bilang 10 menit gue juga bisa gitu. Nah, itu nggak sama sekali tidak dewasa gitu. Nah, menemukan cara baru itu lama. Jadi lama karena akan membuat daya kreativitas itu sampai meledak gitu ya, the birth of the creative pregnancy. Itu kelahiran dari sebuah kehamilan kreatif gitu. Itu tidak mudah gitu, seperti itu. Dari itu dibutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Dan soal waktu, itu tiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menjudge ya. Gitu. Itu mungkin Pak Andi. Ya, baik, terima kasih Pak Rich tanggapannya. Saya akan membacakan pertanyaan ketiga. Ini datang dari saudara Jonathan. Permisi, Mas, saya ingin bertanya pendapat Syarif terkait neo-vernacular architecture, di mana mengemas konsep lama dalam bentuk yang modern atau fresh dalam merespon teknologi. Apakah dapat diterapkan pada rumah-rumah adat di Indonesia di masa mendatang? Terima kasih. Silakan Pak Rich. Oke. Gini, kalau diterapkan pada rumah-rumah adat di Indonesia itu sangat problematik ya, karena tergantung dari tetua adatnya. Jadi kita harus menghargai bahwa di rumah-rumah adat itu ada gatekeeper kan. Nah, ini makanya saya bilang ini adalah kolektif gitu. Ada social relation yang punya gawang-gawang yang tersendiri, kunci-kunci yang tersendiri. Kita nggak bisa menabrak-nabrakan seperti itu. Jadi sangat menjemukan jadinya. Jadi kalau kita bilang neo-vernacular architecture itu apa sih sebenarnya? Ada arsitektur mungkin yang terinspirasi dari vernacular architecture gitu ya. Nah, pertanyaannya, maksud terinspirasi itu bisa mungkin dalam tanda kutip itu mengemas ya. Konsep lama ini dalam artian adalah vernacular architecture dalam bentuk yang modern atau fresh. Tetapi gini ya, arsitektur itu setahu saya itu nggak pernah soal bentuk aja. Tetapi sangat ironik sekali kalau misalnya kita cuma lihat arsitektur itu cuma sekedar bentuk aja gitu ya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa bentuk itu memang luar biasa dahsyatnya gitu. Dan bisa mempengaruhi persepsi juga gitu ya. Cuma lebih-lebih kita bisa beginilah ya. Maksud saya itu gini. Yang digawangi oleh Charles Jenks atau Kenneth Frampton atau mungkin beberapa orang-orang intelektual yang sering berdiskusi tentang arsitektur di Indonesia gitu. Sebenarnya poin-poin mereka itu adalah tentang bagaimana berpikir secara kritis gitu. Bahwa ini bukan cuma soal bentuk aja. Oh, jangan berpikir sesuatu yang di atas layer aja. Coba ditarik ke dalam sedikit gitu ya. Supaya kita juga bukan cuma soal bagaimana menggotak-gatuk atau mencocok-cocokkan bentuk gitu. Nah, untuk itu kan kita perlu telaah yang ada multidisiplin yang lain ya. Maksudnya kalau kita sibuk di bentuk sendiri, arsitektur udah pasti bukan cuma bentuk aja ya. Udah pasti juga bukan cuma fisika bangunan aja. Tetapi kalau kita cuma stay di dalam bentuk atau elemen arsitektur aja, itu ketinggalan zaman. Karena di saat sekarang ini, di isu-isu global ini, arsitektur itu bisa masuk ke transdisiplinary. Berubah fungsi, saling mengkontribusikan disiplin yang ada gitu ya. Nah, itu adalah di alam-alam, nggak cuma teknik atau frontalisis aja. Teknik atau frontalisis harus bergabung jadi satu. Tentunya harus cinta dong, dan akan menjadi episteme yang baru. Nah, dari kayak gini sebenarnya terkait neo-vernacular architecture adalah barang yang digagas di tahun 1970-an, setahu saya ya. Begitu adanya pameran Architecture Without Architects gitu ya, dan ada orang yang sangat terinspirasi dan ingin membuat sesuatu berbasis pada itu. Stop sampai di situ. Belum pada evaluasinya apakah itu kritis atau enggak. Nah, kritis atau enggak itu tergantung kriterianya sendiri. Saya pikir mungkin ya beberapa teoris itu mempertanyakan tentang mendefinisikan tentang neo-vernacular architecture itu punya lintas batas kriteria sendiri-sendiri. Dan begitu
kayak gini, saya memposisikan diri bukan sebagai teoris ya, saya adalah seorang praktisi. Jadi saya cuma melihat itu sebagai inspirasi aja. Tapi apakah itu berguna? Berguna dan bisa iya, ya pasti iya, dan tapi ada enggak juga begitu masuk alam phronesis kan. Masa kita mau mikirin bahwa dia harus cuma 1 lantai? Masa kita mau dia cuma 2 lantai? Gimana kalau dia HRS coba? Apakah dia mau pakai struktur goyang? Matilah kalau goyang-goyang kan. Maksud saya, kadang-kadang kita kan nggak bisa mencocokkan ini sebegitu keplek-keplekan aja gitu kan. Kita benar-benar harus berdialog dengan collective knowledge gitu loh, dengan di testing juga dengan disiplin-disiplin lain gitu. Kadang-kadang saya lihat begitu di orang lain masuk, begitu pihak aktor-aktor lain masuk, kemudian itu jadi major gitu, sebuah kondisi itu. Nah mungkin kemasan itu mas, itu bisa diketahui di sini kalau enak dan nilainya A 10 sampai 1 gitu. Baru tadi pagi klien saya telepon, Mas ini nilainya masih 5 nih, tapi ada 10 nih di kamar mandi. Oh betul nih Mas, tapi living room saya masih 5 nih. Ya nggak apa-apa tuh, punya aja. Nah berarti saya boleh ya Mas kali. Oh boleh Mas, silakan. Baru kita kreatifin lagi gitu. Nah ada proses kayak apa ya? Kalau kata Derrida tuh dekonstruksi gitu. Meskipun boleh suka boleh nggak suka sama Derrida, tapi pikirannya mengubah dunia gitu loh. Jadi tinggal ya kita berjibaku lah untuk menambah lubang-lubang yang ada. Semoga kita bisa improving all of the world dengan prinsip siral spiritualnya Pak Singgih tadi gitu ya. Mungkin menurut saya seperti itu ya. Atau bahasa Jawanya mungkin memayu hawaning bawana gitu ya, seperti itu ya. Kalau ada kata Mas Jo Adianto gitu ya. Mas memayu hawaning bawana. Pokoknya setiap ending pokoknya kasih aja itu katanya. Memayu hawaning bawana gitu seperti itu. Nah itu sih Andi, itu buat dagelan aja biar nggak terlalu serius. Siap-siap Pak. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Rich, karena kita waktunya juga hampir habis. Nah ini pertanyaan terakhir dari Saudara Aap. Kalau muaranya kita menjadi manusia global, apakah masih relevan mendefinisikan arsitektur Nusantara, Pak? Misal dengan ketukangan, peniruan bentuk, dan sebagainya, atau lebih baik fokus mengubah cara pandang untuk lebih berpikir global? Silakan Pak Rich tanggapannya. Oke. Hal itu sebenarnya dibahas di LSAI sih baru-baru ini. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube cari webinar LSAI itu dibahas nih tentang ini, tentang bagaimana sih kenusantaraan, bagaimana sih keindonesiaan, bagaimana sih the national image yang ada gitu ya. Yang bagus itu salah satu lecture-nya oleh Pak Iwan Sudrajat ya. Beliau mendefinisikan Nusantara sebagai retrospektif dan Indonesia sebagai prospektif. Kebayang ya, retrospektif dan prospektif. Prospektif adalah the way to move ahead is Indonesia gitu. Nusantara a way to look backwards. Udah selesai diskusi ini. Jadi pertanyaannya ya, kalau kita mendefinisikan arsitektur Nusantara, menurut telaah teoris yang namanya Pak Iwan Sudrajat, itu satu sisi ya. Kita punya banyak sisi yang lain. Mungkin Pak Iwan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi saya pikir make sense ya. Jadi apakah masih relevan? Ya mungkin masih relevan. Kalau misalnya kita kaitannya adalah menggali sesuatu yang lama gitu ya, yang dijadikan untuk inspirasi buat ke depan. Tapi begitu bicara ke depan, kita udah bicara tentang Indonesia menurut saya. Jadi ada collective vision yang lebih luas gitu. Meskipun ya di tahun 80 90-an, wawasan Nusantara itu ada. Jadi itu menurut saya itu hanya semacam metode program kerja pemerintah gitu loh. Bukan national image gitu. National image adalah 1945 tonggaknya Indonesia. Nah, maksud saya itu menjadi rada menarik ya, karena ngelihat dari tadi yang saya paparkan ke politik Indonesia sebenarnya, menurut saya itu bukan relevan, nggak relevan gitu. Jadi untuk saya tidak mau terlalu mengurusi itu gitu, dan tidak mau membuang-buang energi di situ juga gitu. Dan udah ada teoris yang ngurusin itu kan, saya cuma tinggal menerima aja apa perspektif mereka gitu, dan biarkan mereka berdiskusi di dalam LSAI misalnya, atau di dalam forum-forum lain gitu, seperti itu. Nah, dengan peniruan bentuk dan sebagainya. Nah, peniruan bentuk adalah sebuah metode desain yang namanya mimesis. Mimesis ada mimesis transformatif, ada mimesis banal gitu ya. Nah, mimesis banal itu namanya copy and paste gitu. Ya janganlah kalau copy and paste gitu. Saya sangat, itu nggak kreatif banget ya. Itu namanya kalau ini plagiarisme gitu. Ya itu janganlah ke situ. Itu derajatnya tuh meskipun apapun yang bisa merubah marketing dan sebagainya.
Nah itu urusan marketing kali ya Pak. Tapi penting nggak sih marketing untuk arsitek? Penting gitu, tapi punya limitnya. Karena we can smell when something wrong gitu. And we can feel when something wrong. We are the architects gitu yang bisa mencium empat dunia tadi gitu. Ya nggak bisa. Narasi kata itu ada batasnya. Narasi bentuk itu ada batasnya. Narasi teori itu ada batasnya. Kesatuan begitu sudah disatukan itu timeless. Kalau kata Pak Singgi, kalau saya fokusnya memproduksi karya sedikit aja Mas Riz, tapi timeless katanya gitu. Soalnya kemarin baru ketemu Pak Singgi, jadi saya ngomongin Pak Singgi terus karena beliau menginspirasi sekali. Atau lebih baik fokus mengubah cara pandang untuk berpikir global. Ya dua ya, global dan lokal menurut saya. Jadi peniruan bentuk mungkin terinspirasi oleh bentuk ya nggak apa-apa, tapi terinspirasi oleh proses membentuk itu menurut saya penting di dalam bentuk gitu ya. Proses untuk menjadi gitu, melahirkan itu penting. Cara pandang untuk global, iya mungkin kaitan kalau dengan orang-orang atau komunitas yang sekarang ada di lokal, mungkin ada baiknya untuk melihat ke global. Tapi mungkin kalau ada beberapa orang atau komunitas yang melihat global terus, mungkin ada baiknya melihat ke lokal. Dan saya pikir manifestasi yang dibikin oleh Pak Singgi, Silang Spiritual, menurut saya itu visual banget. City rural, spirit material, local global di dalamnya. Jadi semuanya bersaudara. Yuk maju yuk gitu ya Indonesiaku, kayak gitu kan, seperti itu kan sebenarnya. Dan itu menurut saya turunan dari sejak tahun 1945. Ya ini ada jawantahnya dalam bidang desain dan saya senang banget. Ya saya pikir gitu sih. Jadi kalau teman-teman yang tahu IG-nya Pak Singgi, ya ini mungkin bisa disapa beliau, dan beliau orang yang luar biasa. Orang-orang begitu biasanya butuh teman gitu ya. Jalannya pasti sepi. Gitu. It's a lonely way of life gitu ya. Tapi beliau tuh sampai bisa nolak Magno itu kan mau diproduksi bisa sama produsen Amerika. Dia ceritakan itu setiap tahun harus ada produk baru. Dia bilang enggak, lu yang butuh gue, bukan gue butuh lu. Kamu harus lihat dong bahwa bumi kita ini, wah langsung beda dong. Ada resources-nya terbatas gitu. Nah begitu langsung diem, udah langsung shutdown. Nah, akhirnya dia punya his happiness and his peaceful. Saya pikir hal-hal tersebut itu langka ya. Bukannya hal-hal yang lain tidak penting, tapi bolehlah saya mumpung kali ini saya membahas hal-hal yang langka ini ya, supaya yang langka ini jadi punya teman juga gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Rich. Mungkin lebih kepada cara pandang ya Pak Rich ya. Kita artinya tidak boleh memandang berdasarkan waktunya saja, memandang arsitektur berdasarkan waktunya saja, karena bisa jadi apa yang datang dari masa lalu itu sebenarnya dia punya banyak value yang kemudian bisa kita kembangkan di masa kini yang menjadi sudut pandang baru dalam dunia arsitektur. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke, baik. Dan kebalikannya Pak, jangan bilang arsitektur masa lalu itu cuma jadi, kalau kata Pak Singgi itu bagus banget. Jangan sampai sejarah menjadi beban sejarah untuk anak-anak muda. Anak-anak muda bergeraklah, berinovasilah. Nah itu pasti dia punya maksud kan bagaimana dia begitu kan. Jadi ya inilah seperti itu. Tuh Pak Rich. Baik, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, mengingatkan kembali kepada para Bapak Ibu peserta dapat mengisi link daftar hadir yang dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat. Nah, saya juga mengingatkan kembali nanti di akhir sesi akan ada sesi foto bersama secara virtual yang akan dipandu oleh MC. Jadi dimohon Bapak Ibu peserta jangan meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya izin untuk menyampaikan rangkuman ya, Pak Rich, dari diskusi kita pada siang hari ini. Ini sebenarnya sangat menarik sekali. Dari tadi saya mengikuti juga. Ini seolah-olah saya teringat kembali waktu dulu duduk di bangku kuliah, Pak Rich. Jadi mendengarkan Pak Rich ini waktu kelas. Jadi saya keinget lagi gitu ya. Sangat menarik sekali topik modernism in traditional architecture philosophy ini. Kalau boleh saya merangkumnya dalam satu kalimat seperti itu. Saya akan menyebutkan bahwa there's no architecture without our way of think. Nah, tidak akan ada arsitektur yang lahir tanpa adanya pemikiran. Nah, pemikiran itu datang dari mana? Pemikiran itu datang dari keempat dunia ini ya Pak Rich ya. Ada dunia teknik, dunia phronesis,
dunia sofia dan dunia episteme yang masing-masing punya bobotnya sendiri yang kemudian akhirnya kita kita rajut, yaitu menjadi sesuatu yang disebut dengan arsitektur. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah landasan atau dasar bagi para mahasiswa arsitektur atau calon sarjana arsitektur supaya ke depan itu dalam menghasilkan karya-karyanya ini akhirnya punya dilandaskan dalam pemikiran-pemikiran itu tadi. Mungkin itu Pak Rich. Thank you Pak Andi. Nah, ada tambahan lagi sedikit Pak Rich. Itu jadi dari landasan pemikiran itulah yang akhirnya menjadikan kita sebagai arsitek, ya, yaitu menjadikan kita itu sebuah pilihan apakah kita akan menjadi sebuah arsitek, aku, kamu, atau kita. Itu dari tadi Pak Rich. Oke, kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin saya minta Pak Aris untuk menyampaikan closing statement, Pak Aris, dalam 1-2 menit pada para peserta yang mungkin kebanyakan ini adalah para mahasiswa arsitektur untuk kedepannya itu kira-kira apa saran atau masukan dari Pak Aris. Silakan Pak Aris. Di dalam diskusi tadi saya membaca ada semacam keresahan ya tentang bagaimana sih wajah-wajah gitu ya apa yang kita sedang geluti bersama yang namanya arsitektur di Indonesia ini. Saya membaca ada beberapa kegelisahan gitu. Kalau menurut saya sih dengan melibatkan diri dengan berbagai macam perspektif gitu ya, entah itu buku ataupun dengan begitu banyak orang gitu, dengan menambah daya literasi dan kita berbuat juga gitu ya. Saya pikir masa depan kita semua ya, kita ini kan saling bersaudara sebenarnya, dari adik-adik semua di sini, Andi, dan juga teman-teman semua, senior, juniors gitu, dengan seluruh kerendahan hati gitu kan, kita kan semua kan memupuk diri kita yang seperti kanak-kanak gitu ya, seperti curious gitu akan sesuatu hal yang baru, haus dengan hal yang baru dan ingin juga mengapresiasi dan tidak menjauhi hal-hal yang tidak baik. Intinya seperti itu ya. Dan tujuan hidup kita kan sebenarnya untuk menjadi bahagia bersama-sama, terutama berpraktik arsitektur kan ya. Bukan berpraktik arsitektur bukan hanya menjadi arsitek, tapi juga mengapresiasi arsitektur, menurunkan ilmu arsitektur kepada yang lebih muda. Nah, bisa kayak gitu kan sebenarnya apapun itu ya, misalnya teori, apapun teori, metode, filosofi, itu kan hanya semacam alat ya untuk kita bagaimana kita bisa membagi hal ini lebih baik gitu ya. Nah, semoga gitu ya teman-teman, kita bisa benar-benar tidak merasa kesepian gitu. Jadi makin banyak teman-teman yang bisa saling mengobati kerinduan gitu ya. Karena kadang-kadang memisahkan diri gitu ya untuk bisa mendapatkan sebuah pencuri memang penting. Tetapi pada akhirnya memang ada kekawanan untuk bisa berpartisipasi kembali. Saya pikir itu mungkin anak-anak muda gitu itu akan punya daya ledak yang luar biasa. Saya ingat Pak Riyadi Aditya Warman itu bilang gitu ya, Rich, kamu tahu Indonesia, dia bilang ada satu filosofi yang saya pelajari selama berpuluh-puluh tahun. Dia bilang gitu, Indonesia itu unik. Dia itu sangat halus, dia bilang gitu. Filosofi kita ini akan bergerak di dalam radar. Dia akan begitu pelan berputar. Makin lama berputar, dan dia hilang. Tapi begitu dia hilang, dia akan meledak menjadi supernova. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya kita cuma perlu menurunkan diri kita sendiri menjadi hilang aja. Dan kemudian tinggal tunggu aja, ledakan akan muncul. Untuk dirimu sebenarnya, dan untuk orang lain. Jadi akhirnya ya kita. Nah sebenarnya saya cuma penyambung banyak orang lah ya di dalam ekosistem kita sama-sama gitu. Nggak ada kayak rasa lebih tahu dan sebagainya, kita semua sama-sama lah. Mari kita berdiskusi ya, yang nggak berhenti di sini, tapi juga bisa di sosial media ataupun secara personal. Dan ya itu salam persaudaraan untuk teman-teman. Terima kasih Andi. Lama nggak ketemu kamu, sudah banyak berkembang. Iya, sama-sama Pak Rich. Ya. Iya, nanti kapan-kapan jika ada waktu memungkinkan, saya akan main-main ke ditunggu, studio ya. Ke Omah Library ya Pak Rich. ditunggu. Selalu ditunggu kehadirannya. Baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber kita pada siang hari ini, Pak Rilrich Syarif, atas materi yang telah dipaparkan, juga diskusi dari teman-teman yang telah mengikuti webinar hari ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selebihnya saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada tim panitia ya atas acaranya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau juga di tema-tema atau topik seputar arsitektur di kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rich. Saya kembalikan kepada MC nanti untuk sesi penutup. Baik, terima kasih untuk Pak Andi dan Pak Rioldrich atas materinya tadi yang telah dibersihkan. Tadi bahasanya juga seru banget. Apalagi tadi kita kan juga dapat menambah wawasan kita tentang apa sih filosofi arsitektur. Nah, oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Andi selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi hari ini sehingga dengan baik, dan terima kasih juga untuk Pak Rioldrich atas selaku narasumber dan telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman juga terima kasih karena telah bergabung dan meramaikan acara ini juga. Dan satu lagi saya ucapkan terima kasih kepada FHMAJ yang telah mendukung acara ini. Saya Isnaini Rizky Fajria undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.